nggak sedikit yang seperti Mbak Goldi, tertarik terhadap politik, pengen tahu tentang politik, pengen terlibat dalam politik, tapi terus-menerus seringkali dikecewakan oleh praktek politik. Cuman kan sekarang masih memakai cara-cara yang lama, cara-cara yang rumit, birokratis. Kok kayaknya itu nggak luwes banget. Saya mau jadi anggota dewan, asalkan kemudian saya bisa menjadi jawaban dari apa yang menjadi keresahan-keresahan anak-anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jatim Channel, ketemu dengan saya Suko Widodo dalam acara Jatim Channel. Tahun 2024, tepatnya sekitar 20 bulan ya, 14 Februari kita akan lakukan perhelatan politik nasional. Dan seringkali pada saat menjelang itulah intrik politik menjadi ramai dan masyarakat kemudian dibingungkan harus milih siapa. Kalau boleh milih siapa, saya memilih dua orang di depan saya, yaitu satu Jennifer Goldi dan Mas Seno Bagaskoro yang mewakili orang muda yang sekarang saya undang. Apa kabar Goldi? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Oke, dan Mas Seno? Alhamdulillah baik-baik. Oke, jadi dua orang ini memang sengaja kita undang karena jumlah pemilih orang muda itu kalau saya sekitar 27,5%. Jadi wajah-wajah Goldi, wajah-wajah Seno akan mengisi, dan hati-hati para politisi, belum tentu Anda dipilih oleh mereka. Meskipun keduanya juga bingung. Saya tanya mulai ke Goldi dulu. Pak Goldi, suka politik nggak? Wah, jangan dikira saya ini nggak suka, Pak. Tertarik sebenarnya. Oh ya? Tapi, wah, tapi ini tertarik tapi ya? Tertarik. Nah biasanya kan anak muda kan cuek sama politik. Sebenarnya tuh banyak berita-berita di seliweran sosial media itu memang membuat kita tuh penasaran. Iya. Tetapi ada sambungannya, Pak. Gimana? Apa sih ini? Apa ini? Kok banyak yang membuat kita tuh ragu-ragu, merasa ini hal yang jauh dari kita, merasa hal itu yang mungkin jelek mungkin bahkan. Nah, kita ngomongnya berapaan aja, iya. Jelek apa jelek sekali? Oke, jauh ya, Anda merasa jauh ya politik itu ya? Jauh dengan itu, sehingga ya itu yang membuat mungkin anak muda ini masih banyak yang bingung itu tadi ya Pak. Tapi sebenarnya tertarik ya? Sebenarnya tertarik, karena tiap hari pasti di berita-berita apa yang diperbincangkan, kalau nggak jauh-jauh dari politik, itu sudah pasti. Oke, ya pemirsa, orang muda ternyata tertarik politik, tapi ya berhenti. Karena apa? Kau di sana, aku di sini, itu mana ketemunya? Ya, Mas Seno, Anda yang aktivis, Anda pasti tertarik politik. Gimana komentar teman Anda? Saya nggak nyangka ya. Ini bukan mantan ya, Neng Surabaya 2019 ternyata tertarik politik juga. Saya pikir sukanya cuma jalan-jalan, nyanyi-nyanyi, ternyata enggak saya juga. Kaget kok ternyata suka politik juga, Pak. Iya, luar biasa. Jadi Anda harus maju 2024 ini. Gimana sih sebetulnya politik di anak muda, mata anak muda itu sebenarnya? Saya di sini ngomong sebagai anak muda, Pak Suko. Saya melihat sebenarnya teman-teman ini dengan politik kayak CLB, kayak ini, cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Wah, menarik. Hei, Ketua Parpol, Anda ini disebut sama Seno Bagaskoro, Ketua Pendiri Aliansi Pelajar Surabaya, seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Dan Goldi mengatakan, kau jauh di sana, padahal aku di sini. Kapan nikahnya? Kalau gitu ya. Iya, betul Pak. Jadi anak muda itu sebetulnya punya ketertarikan ke politik, kayak Mbak Goldi ini. Nggak sedikit yang seperti Mbak Goldi, tertarik terhadap politik, pengen tahu tentang politik, pengen terlibat dalam politik, tapi terus-menerus seringkali dikecewakan oleh praktek politik. Nggak sedikit yang seperti Mbak Goldi, tertarik terhadap politik, pengen tahu tentang politik, pengen terlibat dalam politik, tapi terus-menerus seringkali dikecewakan oleh praktek politik. Jadi mereka ini kayaknya cinta, tapi terus gimana? Kalau sudah cinta dikecewakan bolak-balik, ya akhirnya
tinggalkan mantan. Nah, itu yang terjadi di kawan-kawan. Yang saya lihat seperti itu. Sehingga saya pun juga sama, Pak. Saya juga punya ketertarikan terhadap politik, tapi harus diakui di dalam politik pun memang banyak hal-hal yang kalau kemudian kita bicara idealisme, kita bicara ini, ya kadang ya tidak selalu ketemu gitu. Kadang juga harus berkompromi dengan situasi. Dan hal ini saya wajarkan kalau teman-teman banyak yang ngecewa itu. Balik Mbak Goldi, sebetulnya kalau di mata Anda ini apa yang Anda harapkan politik itu untuk apa sih sebetulnya? Kira-kira Anda kan paling nggak kan lulusan Fakultas Hukum, sekarang ngambil S2. Apa sih politik di mata saya itu pengennya seperti apa sih sebetulnya? Kalau di mata saya sebagai orang awam ya, jelata ini. Saya merasa politik itu harus membawa perubahan. Apalagi kalau saya anak muda ya, perubahannya tuh menuju ke kita-kita ini. Katanya kan cerita aja perubahan seperti apa, silahkan. Emas 2045, Indonesia emas. Cuman kan sekarang masih memakai cara-cara yang lama, cara-cara yang rumit, birokratis. Kok kayaknya tuh nggak luwes banget. Politik itu harus membawa perubahan. Apalagi kalau saya anak muda ya, perubahannya tuh menuju ke kita-kita ini. Katanya kan cerita aja perubahan seperti apa, silahkan. Emas 2045, Indonesia emas. Cuman kan sekarang masih memakai cara-cara yang lama, cara-cara yang rumit, birokratis. Kok kayaknya tuh nggak luwes banget. Kok kayaknya misalnya contohnya digital. Kalau kita di anak-anak muda itu semuanya sudah melek digital. Kalau mereka yang ada di pemerintahan misalnya, ya termasuk Pak Suko lah. Tapi saya belajar kok. Nah itu tuh seperti geraknya tuh lambat gitu. Duh kok ribet banget ya. Kok ribet banget ya ini orang-orang yang ada di atas sana gitu. Kok nggak mendengarkan kita gitu. Kalau nggak salah dulu sempet siapa yang pernah bilang itu, entah Cinta Laura mungkin ya, di suatu podcast atau di media kan, dia bilang bahwa apakah para politik itu hanya memanfaatkan kita hanya di jangka pendek aja, mungkin ketika event-event tertentu, ketika mau pemilu saja, wah seakan-akan mau menarik perhatian. Tetapi kalau sudah diberikan idenya, itu udah mandek, nggak diimplementasikan gitu. Paling nggak kalau dari pemuda misalnya, kemarin ada olahraga. Kita habis baru SEA Games kan, itu suara anak muda pasti yang atlet-atlet muda kita tuh kecewa. Karena? Banyak yang nggak jadi berangkat, banyak yang nggak dapat pendanaan, ada juga yang ternyata sampai di sana atletnya saya lupa, tapi dia lari, ya atlet lari, dia itu berhasil dapat emas. Setelah dapat emas, dia itu baru curhat, diwawancarai di media. Saya ini olahraganya, latihannya saya pakai uang pribadi saya sendiri. Nah, itu kan berarti kan jauh banget kan dengan anak muda. Itu salah satu contohnya. Paling nggak kalau dari pemuda misalnya, kemarin ada olahraga. Kita habis baru SEA Games kan, itu suara anak muda pasti yang atlet-atlet muda kita tuh kecewa. Karena? Banyak yang nggak jadi berangkat, banyak yang nggak dapat pendanaan, ada juga yang ternyata sampai di sana atletnya saya lupa, tapi dia lari, ya atlet lari, dia itu berhasil dapat emas. Setelah dapat emas, dia itu baru curhat, diwawancarai di media. Saya ini olahraganya, latihannya saya pakai uang pribadi saya sendiri. Nah, itu kan berarti kan jauh banget kan dengan anak muda. Itu salah satu contohnya. Pemirsa, saya sungguh terpukau sama Goldi, bukan hanya karena cantiknya, tapi pikirannya mendudukkan persoalan yang sesungguhnya. Podcast ini sudah lama saya rindukan. Saya memang pengen ketemu dengan anak muda, karena menurut saya mereka lah pemilik masa depan. Bagi saya perlu untuk mendorong orang-orang seperti Goldi, seperti Seno untuk hadir dalam panggung kebijakan. Karena politik itu kata yang idealnya adalah cara warga untuk mencapai sejahtera. 27,5% penduduk adalah generasinya Seno dan Goldi. Kalau mereka itu Anda susun kebijakannya tanpa mengajak mereka, maka Anda akan ditinggalkan mereka, dan hati-hati, belum tentu Anda terpilih. Hati-hati. Wah, ini bukan nakut-nakuti, karena tadi lah contohnya gadget tadi loh.
aja tadi. Ini kan Bapak, ini ruang digital. Sedikit sekali Mas Seno yang saya lihat para politisi itu berinteraksi di ruang ini. Mereka hanya one way. Jadi mereka hanya pamer, pilih aku yang cerdas, muda, sudah tua kok bilang atau cerdasnya di mana kan nggak terukur gitu loh. Lalu apa untuk mempertemukan kau di sana kau di sini, di sana, di sini, dan cinta bertepuk sebelah tangan tadi. Memang nggak salah yang diomong Pak Suko tadi itu ya, bahwa saat kita melihat politisi kita interaksi di media itu seakan-akan jadi papan pengumuman, jadi papan pengumuman dan pameran pembangunan. Pameran, masih mending Pak kalau pameran pembangunan. Kadang papan pengumuman gitu, hanya selamat hari apa, selamat hari apa. Nah, ini yang jadi tidak menarik memang di mata anak muda. Padahal tadi populasinya tinggi. Saya kira gini Pak, sekarang politik kita itu sudah harus banyak bertransisi. Tidak bisa lagi seperti zaman dahulu mempertahankan politik gaya lama yang tampilannya itu hanya atraksi-atraksi politik yang nggak menarik. Sekarang politik kita itu sudah harus banyak bertransisi. Tidak bisa lagi seperti zaman dahulu mempertahankan politik gaya lama yang tampilannya itu hanya atraksi-atraksi politik yang nggak menarik. Papan pas foto di baliho itu kan tampilan-tampilan ya, pengumuman saja saya ada di sini gitu. Goldi ketawa-tawa. Iya, saya hanya di sini gitu. Saya mau maju ini gitu. Nah, itu nggak menarik Pak. Artinya politik itu tidak hanya event 5 tahunan, tapi anak-anak muda itu tahu betul dan mengerti bagaimana cara men-track record seseorang itu. Sosial media menjadi salah satu cara untuk bisa melihat semacam CV digital kita. Dan itu akan menjadi pertimbangan betul. Dan menjadi pertimbangan selama ini hadir nggak pada saat ada persoalan. Nah, sekarang anak-anak muda itu kalau politik itu adalah bagaimana warga membahas persoalan hingga sejahtera. Bahasnya di mana? Anak-anak muda itu sekarang menggunakan ruang digital. Nah, dia masih relevan nggak dengan apa yang dibahas di situ? Di sana tadi, kamu di sana tadi. Iya, jangan-jangan dia ngomong dewe itu pakai ini. Dan ini ngomong apa yang teman-teman politisi ngomong apa. Nah, ini yang harus dijembatani. Gimana caranya? Nah, saya kira itu tadi, menyadari dulu bahwa sekarang itu sudah tidak zamannya. Kita pertama kali itu harus tetap pasang baliho di jalan-jalan, pasang billboard wajah besar-besar. Teman-teman sekarang sudah tidak payu, ibaratnya PDKT itu sudah gayanya sudah ketinggalan zaman. Lewat. Dan itulah yang disebut para ahli, banyak orang saling berbicara tapi tidak berkomunikasi. Omong karpe dewi, iya kan, ngomong pidato bukan sutara, waduh sampai goblok kape, tapi ternyata Goldi orang yang punya pengaruh besar di anak muda, ternyata Seno yang punya organisasi yang mengarahkan muda tidak pernah diajak bicara. Kalau betul pernah, Seno saya ingatkan jangan terlalu diajak upacara terus gitu. Oke, lalu kira-kira Goldi, seperti apakah yang Anda inginkan sebetulnya? Apakah saya nggak tahu ya bayangan anak muda, kira-kira mereka juga bertanya sebenarnya. Saya mohon maaf sebagai orang yang lahir di generasi tua ini ya, mewakili teman politisi itu, kira-kira kalau kita minta saran, sudah marahi sana, Goldi, jangan marah ke saya, tapi para pengambil kebijakan yang mereka juga dibayar oleh negara, dan saya tapi money politik itu seneng nggak Anda itu sebetulnya? Waduh, kalau generasi saya ya nggak seneng. Nggak seneng Pak, nggak suka. Nggak seneng juga ya, penghinaan ya ternyata. Kualitas ya. Menarik ini ya, pemirsa, lihat ini suara anak muda. Kalau Anda terpilih dengan money politik, Anda bukan orang berkualitas, itu kata Goldi Ning Surabaya 2019. Apa yang Anda harapkan, Goldi? Apa yang saya harapkan kepada para politikus? Money politik itu seneng nggak Anda itu sebetulnya? Waduh, kalau generasi saya ya nggak seneng. Nggak seneng Pak, nggak suka. Nggak seneng juga ya, penghinaan ya ternyata. Kualitas ya. Menarik ini ya, pemirsa, lihat ini suara anak muda. Kalau Anda terpilih dengan money politik, Anda bukan orang berkualitas, itu kata Goldi Ning Surabaya 2019. Apa yang Anda harapkan, Goldi? Apa yang saya harapkan kepada para politikus?
Iya, di antara itu kira-kira. Aduh, kok aku bingung ya Pak, harus mulai dari mana? Nah, oke. Anda gini aja. Tutup mata, saya mengharapkan ini ya, gini aja. Oke. Karena kan ini kalau misalnya kita ngomong tentang permasalahan itu cukup kompleks. Iya. Dari mana-mana. Kalau Iya. misalnya kita lihat yang sekarang lagi ongoing gitu. Iya. Yang kenapa kok membuat anak muda itu takut-takut juga tadi juga menganggap apa sih dunia politik, jangan deket-deket gitu, malah semakin menghindar. Iya. Itu salah satunya track record ya mungkin. Track record sekarang praktek-praktek misalnya sampai korupsi dan segala macam itu pasti sedikit banyak mempengaruhi anak muda, malah makin menjauh. Oh. Nggak, aku nggak peduli mau nyoblos siapa. Toh nanti Tidak kenal juga nggak masalah. karena outcome-nya sama aja. Ya. Sama aja nanti siapapun yang berkuasa akan tetap korupsi, akan tetap meneruskan dinasti politiknya, dan ya akan menggunakan cara-cara lama. Diulangi aja. Praktek-praktek misalnya sampai korupsi dan segala macam itu pasti sedikit banyak mempengaruhi anak muda, malah makin menjauh. Oh. Nggak, aku nggak peduli mau nyoblos siapa. Toh nanti Tidak kenal juga nggak masalah. karena outcome-nya sama aja. Ya. Sama aja nanti siapapun yang berkuasa akan tetap korupsi, akan tetap meneruskan dinasti politiknya, dan ya akan menggunakan cara-cara lama. Diulangi aja. Apakah ada perubahan kesejahteraan yang saya dapatkan? Belum tentu ada, dikit banget. Ya. Kalau mungkin Indonesia tuh kan provinsinya banyak. Ya kita mungkin bisa lihat yang katanya ada perubahan itu, yang saya nggak tahu ya bener apa enggak ada perubahan. Berubah rusak kali. Ya itu pun hanya segelintir. Oh, Siapa saja bisa dihitung jari lah. Nggak usah disebutkan namanya. Nggak usah disebutkan, kan? Nah itu salah satu yang ongoing itu harus bisa apa ya? Nah politik tuh bisa makin baik itu kalau misalnya emang bersih. Kalau misalnya saya at least kan melihatnya ke luar negeri misalnya, bagaimana di negara tetangga kita itu ada yang mereka pasti politik dong. Semuanya mereka ada pemilu, apapun itu mekanismenya secara langsung maupun nggak langsung. Tetapi ketika mereka menjalankan kepemerintahan sudah ada di pemerintah itu semuanya rapi, bersih, cepat. Jadi itu nggak hanya sekedar janji. Itu yang implementasi ya, Betty ya. Kalau saya bilang implementasinya itu harus konsisten. Ini menarik kenapa saya harus katakan sejujurnya daripada rusak di masa depannya itu menjadi penting. Pemirsa, dengarkanlah suara mereka. Serius. Anda jangan main-main dengan anak muda karena mereka lah yang menentukan. Ruang digital yang menjadi ubiquitas semuanya akan berpengaruh. Nah kalau Anda tidak mau mendengar mereka, maka mau nggak Anda ketemu dengan politisi misalnya untuk mendiskusikan ini? Sangat mau, tapi apakah mereka ada waktu? Nah, ini pertanyaannya. Hai para ketua partai politik. Ada anak muda namanya Jennifer Goldie menantang Anda. Silahkan temui kalau di Surabaya. Dia akan cerita apa yang diharapkan anak muda. Dan pasti bandar mudanya adalah si Seno ini. Seno. Si Goldie kan tidak mau tanya seperti apa sebenarnya. Saya pengen cuman idealnya kayak apa sih? Apakah bertemu aja enggak kan? Ya, gimana mau selesai ini? Nah terus maunya apa sebetulnya Goldie dan kawan-kawannya ini? Ya, sebetulnya kalau bertemu Pak, sekarang itu para politisi dipaksa untuk harus mau bertemu sama anak muda oleh keadaan. Tapi kadang pertemuannya juga tidak berkualitas. Itu yang disampaikan Pak Suko tadi. Mereka bertemu tapi tidak berjumpa. Bertemu tapi tidak berjumpa. Berbicara itu. Tidak berkomunikasi. Betul. Seperti yang disampaikan Mbak Goldie tadi. Ya mungkin mereka akan ketemu tapi hanya mungkin dalam event-event politik tahunan gitu ya. Mau mereka jadi pidato, apa, melibatkan pidato, gitu ya. Mendengarkan, tanya jawab, sudah gitu, foto sudah. Nah, saya membayangkan apakah mungkin itu para politisi itu bisa untuk kemudian lebih banyak, tidak hanya ketemu, tapi dalam kemudian memproses suatu kebijakan, melaksanakan kebijakan, ini libatkanlah teman-teman muda ini. Apa nggak pernah diajak mereka itu
datang membawa program atau bertanya ini apa sih sebetulnya? Itu kan makanya yang saya sampaikan. Ya. Bagaimana anak-anak muda itu bisa mau ikut terlibat kalau kemudian tidak, kemudian diajak diskusi dulu pada proses kebijakan itu. Kalau cuma dibawakan program, kemudian teman-teman yang melaksanakan, nah jamaknya seperti itu, Pak. Nah, saya membayangkan diajak diskusilah teman-teman ini, diajaklah ngobrol, maunya seperti apa. Komunikasi kan tidak hanya berbicara, tapi ada proses mendengarkan. Nah, bagaimana para politisi dan pengambil kebijakan ini bisa punya waktu, punya tenaga, punya telinga untuk mendengarkan kawan-kawan muda ini, kemudian melaksanakan dan menggodok kebijakan yang sesuai dengan harapan teman-teman. Nah, ini belum pernah ada. Saya membayangkan musrenbang teman-teman muda bagaimana kemudian terlibat dalam pembangunan kota. Selama ini apa nggak diundang? Selama ini kan nggak pernah ada, Pak, dalam pembangunan kota itu seperti apa misalnya. Salah satunya misalnya gitu ya. Ataupun kalau ada beberapa, hanya berapa orang sih yang bisa dilibatkan dalam kebijakan itu. Dari 26,5 juta tadi itu, berapa banyak sih yang dilibatkan dalam proses politik gitu. Itu tidak adil untuk sisanya. Saya kira teman-teman punya hak untuk terlibat di situ, karena kualitas pemikiran, kualitas gagasan kawan-kawan itu juga boleh diadu itu. Barangkali kita harus menerima kenyataan bahwa tidak selamanya menetap pada zona nyaman ini baik. Tapi kan ada organisasi pemuda yang katanya mewakili Anda. Iya. Organisasi anak muda itu loh. Iya. Barangkali kita harus menerima kenyataan bahwa tidak selamanya menetap pada zona nyaman ini baik. Tapi kan ada organisasi pemuda yang katanya mewakili Anda. Iya. Organisasi anak muda itu loh. Iya. Ya banyaknya kan teman-teman jadi kemudian tidak relevan lagi dengan kawan-kawan, Pak. Jadi fokusnya hanya pada kekuasaan, hanya pada tidak bicara kualitas. Menarik ini. Ya, pemirsa, sungguh saya mohon maaf kepada para politisi, bukan menambah beban Anda, tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa mereka pemilik masa depan seharusnya diajak bicara. Bagaimana saya merancang program kemiskinan kalau kami rapatnya harus di ruang ber-AC. Tidak ada rohnya untuk sama orang kemiskinan. Bagaimana saya menyusun program pertanian, saya harus studi banding ke misalnya Singapura. Singapura punya pertanian. Lihat ini, kalau dia udah ketawa-ketawa mengkritik Anda, saya jaga ini. Maksud saya, keringetnya nggak ada. Nah, ketika kita bicara anak muda, seharusnya kita merasakan aura mereka, apa yang diinginkan. Kalau mereka salah, ya diingatkan. Dan sebaliknya, itu yang namanya komunikasi politik yang harusnya dilakukan everyday bagi partai politik. Jangan datangnya pada saat pemilu pesta 5 tahunan itu. Gimana kalau di ini? Salah satu yang diharapkan anak muda itu apa sih? Pasti sekolah, pekerjaan, apalagi. Biar mereka tahu kira-kira. Biar membuat kebijakan yang tidak hanya di atas kertas, di ruang ber-AC, tapi juga bisa aura anak muda ketemu itu. Anda kelihatannya kecewa sekali. Tidak percaya. Tidak apa-apa. Ya? Pendidikan, kesejahteraan memang kan pilar-pilar manusia ya untuk hidup. Dan salah satunya yang mungkin menarik kan gini, kita hidup itu sandang, pangan, papan. Papan 4 itu sekarang. Apa itu? Cas-casan. Nah, ya benar sekali. Tadi maksudnya Pak Suko, saya kira pangan itu, papan itu nggak cuma tempat tinggal, Pak. Tapi ya maksudnya itu tadi cas-casan ini sekarang sepertinya sudah menjadi fasilitas umum lah semacam itu. Menjadi papan, menjadi tempat bagi anak-anak muda untuk bersandar gitu. Dan kepinginnya sih di era yang digital ini yang makin smart city, smart economy itu pemerintah juga bisa lah ya mengalokasikan baik itu tenaganya, dananya untuk anak-anak muda ini untuk benar-benar mengejar ketertinggalan. AI semuanya itu benar-benar ada di depan mata. Tapi kalau misalnya KTP aja masih difotokopi, itu saya itu bingung, anak muda itu bingung gitu loh. Di era yang digital ini yang makin smart city, smart economy itu pemerintah juga bisa lah ya mengalokasikan baik itu tenaganya, dananya untuk anak-anak muda ini untuk benar-benar
mengejar ketertinggalan. AI semuanya itu benar-benar ada di depan mata. Tapi kalau misalnya KTP aja masih difotokopi, itu saya tuh bingung, anak muda itu bingung gitu loh. Di kampus-kampus buat apa udah diajarin digital marketing apa segala macam. Kemendikbud udah mengeluarkan kurikulum yang baru, tapi itu hanya sedikit aja. Sisanya ini masih gampang kalau lihat kantor kok masih ada tumpuan buku. Wah, ini bukan kantor Anda. Aduh. Nah, itu kan sayang sekali ya. Kalau anak-anak muda ini semuanya tuh mau AI, semuanya mau digital semuanya. Itu yang kepingin banget. Pernah nggak lihat misalnya webnya partai politik, pernah nggak ngecek itu? Pasti ngecek dong, Pak. Ngecek. Isinya apa? Tahun lalu? Ya pengumuman itu. Pengumuman 5 tahun yang lalu. Apalagi kalau dia yang bisa Anda tawarkan ke mereka itu. Terus apa ya? Tadi kan soal pendidikan. Kerja atau apa? Pekerjaan pastinya ekosistem yang mendukung, suportif. Di tengah barusan kan ada itu Pak, di Jakarta mungkin banyak ya, ada layoff startup yang banyak PHK, anak-anak muda semua lah itu. Startup yang gagal. Iya, dan itu nggak hanya 1-2, cuman banyak sekali, termasuk startup yang di edukasi, yang sangat terkenal itu juga. Jadi ekosistem untuk anak muda untuk bekerja secara layak, itu pastinya. Terus kemudian kepinginnya apa dari politikus? Kalau tadi Mas Eno bilang, saya pernah mengakses website partai politik. Kebetulan saya nggak pernah. Tapi yang saya pernah, itu tuh mengakses akun media sosialnya orang. Entah itu politikus yang ada di eksekutif, ataupun di DPR. Tapi lebih banyak yang ditemui yang eksekutif. Yang di DPR ini masih kurang. Masih kurang ya. Kalau menurut saya tuh kepingin supaya anggota DPR itu juga dekat dengan konstituennya. Itu dengan cara media sosial lo itu mana gitu loh. Kalau dia tidak bisa, harusnya dia ngajak anak muda untuk menjadi asistennya kan? Betul. Karena masih sedikit sekali anggota DPR yang punya akun media sosial menurut saya. Dan orang-orang kan sekarang kalau komplain, memang apakah zamannya surat pembaca di koran? Atau datang ke kantornya? Nggak mungkin, langsung media sosial gitu. Itu yang saya inginkan. Ada cara baru untuk membangun komunikasi publik, komunikasi politik, dan esensi dari kerjasama politik yang baik adalah kalau ada hubungan, ada komunikasi. Nah, kalau enggak nanti mensana en corpore sano, satu ke sana, satu ke sono. Iya kan, enggak akan ketemu. Padahal kita butuh bukan sekedar bertemu tapi berjumpa. Itu kan menjadi penting. Atau sebaliknya, kita hanya berjumpa tapi tidak pernah titik temunya semacam itu, sehingga perjumpaan itu tidak berarti apa-apa di dalam antara orang tua dan anak muda. Mas Eno, ini kan kita harus dari bareng-bareng. Betul, Mas Suko. Kita sudah pernah sejarah reformasi dan sekarang reformasi dipertanyakan setelah 24 tahun. Saya kemarin diskusi dengan sebuah televisi Malaysia menanyakan gimana hasil reformasi di Indonesia. Saya juga bingung karena dia ekonomi Malaysia kan tumbuh dengan bagus dan rapinya. Nah, kita kan seringkali hiruk pikuknya rame tapi goalsnya, benefitnya nggak bisa dapat. Betul. Apa yang Anda pikirkan soal produk politik atau apa semacam, atau ya gimana sih biar kita semua sama politisi kan bilang kalau saya terpilih kita akan sejahtera. Nah, hasilnya betul. Nah, kita kan seringkali hiruk pikuknya rame tapi goalsnya, benefitnya nggak bisa dapat. Betul. Apa yang Anda pikirkan soal produk politik atau apa semacam, atau ya gimana sih biar kita semua sama politisi kan bilang kalau saya terpilih kita akan sejahtera. Nah, hasilnya betul. Sebetulnya praktisnya mudah saja, Pak. Harus ada kesadaran bahwa proses politik kita itu janganlah seperti dulu terus teatrikal saja, tampil untuk seakan-akan kita bersihkan jalan, bersihkan apa. Zaman wis beda. Itu zaman sudah berbeda. Nah, sekarang anak-anak muda ini bicara bukti semua. Nah, media sosial itu adalah sebuah papan tadi itu yang menyediakan rekam jejak dan rekam bukti itu. Nah,
Ada juga mungkin orang-orang di dalam politik yang kemudian sebetulnya sudah bekerja. Mereka menemui konstituennya, mereka melakukan reses, mereka kemudian melakukan kerja-kerja advokasi. Tapi banyak juga yang tidak tersampaikan secara baik. Padahal dia sudah bekerja keras. Padahal dia sudah bekerja keras. Itu sering juga terjadi. Anda ngakui bahwa ada politisi yang bekerja keras juga? Ada juga, banyak juga. Ada tidak satu dua, ada beberapa lah yang kemudian bisa kita note dia bekerja. Tetapi kerjanya dilakukan dalam sunyi, dia tidak mampu mentransformasikan itu ke kanal yang lebih luas gitu. Itu tadi kenapa saya bilang mungkin banyak dari kawan-kawan politisi ini yang terjebak di zona nyaman, sudah terbangun jaringan politiknya di lingkungan yang ini, dia merasa sudah selesai, duduk manis terpilih lagi, padahal dia ingat tahun-tahun berikutnya dia hanya mereplikasi apa yang dikerjakan sebelumnya. Nah, zaman sudah berubah. Dan 2004 tidak bisa dilakukan 2024 hal seperti itu sudah tidak bisa. Mungkin banyak dari kawan-kawan politisi ini yang terjebak di zona nyaman, sudah terbangun jaringan politiknya di lingkungan yang ini, dia merasa sudah selesai, duduk manis terpilih lagi, padahal dia ingat tahun-tahun berikutnya dia hanya mereplikasi apa yang dikerjakan sebelumnya. Nah, zaman sudah berubah. Dan 2004 tidak bisa dilakukan 2024 hal seperti itu sudah tidak bisa. Sekarang harus bagaimana caranya apa yang dilakukan ini bisa tersampaikan dengan baik, dan kemudian bagaimana yang sudah dibangun ini bukan kemudian dia misalnya tidak jadi dewan lagi kemudian kebijakannya selesai, tapi ini bisa berkontinuitas terus bersinambungan, harus jadi sistem yang oke. Dan caranya seperti apa? Bangunlah itu tadi komunikasi dengan anak-anak muda yang akan menjadi pemilik masa depan tadi, sehingga dia meskipun dia nanti tergantikan, dia meskipun nanti ini sistemnya sudah terbuat dengan baik. Harus sering-sering bicara dengan Pak Suko untuk belajar. Ya, pemirsa, sungguh saya pengen agar politik Indonesia yang pasti akan ramai itu terbangun dengan positif. Intrik sudahlah selesaikan, karena kita seringkali muncul orang selalu bicara riset yang paling populer, padahal banyak politisi, banyak tokoh yang bekerja di jalan sunyi, dan orang-orang itulah seharusnya bertemu dengan dua anak muda, Seno dan Goldi, karena mereka sungguh hanya mendapatkan informasi politik yang tidak utuh, jadilah mereka kecewa. Bagi mereka yang tidak bertemu mereka, ketemulah, karena dengan begitu Anda bisa mendengar suara mereka dan bisa memenuhi harapan mereka, karena Andalah yang diharapkan. Nah, saya tanya, ini kalau misalnya Goldi diminta maju menjadi anggota wakil rakyat misalnya, mau atau tidak? Pertanyaannya cukup berat, tapi kalau misalnya saya ditanya gitu, saya mau. Oke, cukup di situ aja. Ini penting, ternyata anak muda dengan spontan mengatakan, ya saya mau jadi wakil Anda, meskipun dengan catatan. Kalau Mas Seno mau jadi anggota Dewan? Mau. Mau. Jadi sesungguhnya politik itu adalah sebuah ikhtiar, idealisme orang-orang untuk membangun negaranya. Orang-orang seperti Goldi, orang-orang seperti Seno, orang yang punya nurani, panggilan hati untuk membantu sesama atau yang kekurangan. Tapi mereka tidak tahu jalan, karena Anda di sana dan mereka di sini. Kira-kira pertemuan. Sebelum saya menutup ini, apa yang Anda harapkan? Silakan, dan apapun Anda katakan, Goldi silakan apa. Aku pengen gini loh Pak Suko. Atau ada kritik bolehlah, bebas. Apa ya, kalau untuk politikus yang sekarang juga pinginnya mereka makin dekat dengan kita, seperti yang tadi Mas Seno juga bilang, oh ternyata ada politikus yang berjalan dalam sunyi. Sayang sekali bahwa kita ini anak muda nggak peduli terhadap hal itu kalau nggak ada bukti di sosial media. Misalnya nih ya, sama aja Pak, kayak apa sih buktinya kalau dia itu pintar? Nggak lagi ijazah Pak. Kalau ijazah ditaruh di lemari orang nggak tahu. Harus ditaruh di media sosial. Saya ini sudah wisuda. Eviden buktinya tadi. Iya. Itulah yang menurut saya adalah mindset anak muda zaman sekarang yang harus diikuti oleh para politikus di sini kalau memang mau survive. Not only survive but thrive. Ya, jadi nggak cuma survive aja, tapi malah makin menanjak. Gitu sih. Terus juga karena saya merasa kecewa juga, karena kalau Mas Seno tadi tahu politikus yang
apa itu tadi? Bekerja tapi diam. Saya tahunya ada anggota dewan di hari kerjanya, maksudnya Senin sampai Jumat ya hari kerja. Itu siang-siang hari jalan-jalan ke mall. Nah, itu kan misinformasi yang emang kita... Oh, itu mungkin sedang studi banding. Iya, studi ekonomi mungkin ya. Melihat UMKM. Nah, itu saya nggak tahu lagi tuh. Ya, itulah ya. Ya. Oke, Seno. Ya, saya menjawab pertanyaan Pak Suko tadi, saya mau jadi anggota dewan, asalkan kemudian saya bisa menjadi jawaban dari apa yang menjadi keresahan-keresahan anak-anak muda. Saya mau jadi anggota dewan, asalkan kemudian saya bisa menjadi jawaban dari apa yang menjadi keresahan-keresahan anak-anak muda seperti Mbak Goldi. Kalau tidak ya sebenarnya janganlah Pak. Percuma aja ya? Percuma aja, sebab semua orang kemudian pengen untuk menjadi pejabat, tapi kemudian tidak bisa memberikan jawaban perubahan atas apa yang diresahkan anak-anak muda. Lebih baik ya sudah ndak usah itu. Kita lebih baik rame-rame tidak usah ada yang mau jadi anggota dewan. Loh, jangan gitu dong. Saya ini kan, saya sebagai orang yang mengajar masalah itu memang sedang risaukan. Itulah saya ngundang Anda berdua sebagai trendsetter anak muda. Nah, jadi saya ke depan juga pengen panggil ketemu teman-teman Anda ini. Untuk menjawab kegalauan Pak Suko itu, makanya saya mau jadi anggota dewan. Biar teman-teman yang lain semuanya juga banyak yang berlomba-lomba menjawab harapan itu tadi, bahwa anak muda lah yang kemudian harus mengisi itu Pak. Kalau kemudian politik kita belum berubah wajah, ya ayolah rame-rame digeruduk untuk kemudian bagaimana kita mau menjawab cinta yang bertepuk sebelah tangan itu tadi. Jangan hanya bertepuk sebelah tangan, tapi nanti endingnya kemudian kita bisa menjadi penggerak-penggerak yang betul, menjadi politisi-politisi yang diharapkan oleh generasi kita. Saya berharap seperti itu. Seno, Goldi, saya tidak ingin Anda bicara, Anda harus buktikan juga dengan karya-karya itu, karena kalau Anda hanya statement berjanji juga nggak ada gunanya. Karena itu kan butuh untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Betul. Nah, pemirsa, sengaja saya mengajak mereka karena saya ingin butuh orang-orang muda untuk mereform keadaan ini, merestorasi keadaan ini, menata apa yang di dalam. Mungkin tidak perlu diruntuhkan semua untuk bangun rumah yang baik, tetapi kita mengambil sisi-sisi yang harus kita lakukan. Goldi, tetap semangat ya. Terima kasih Pak, pasti tetap semangat untuk anak muda. Semangat Seno ya. Semangat Pak Suko. Semangat mereka luar biasa. Anda harus mendengarkan mereka. Suara mereka mungkin tidak pernah ada di ruang parlemen, tapi mereka nyata dan mereka menunggu Anda agar Anda pun juga tidak disoraki, Anda tidak diusir dari hati anak-anak muda. Makasih Seno, makasih Goldi. Sampai ketemu pemirsa di lain kesempatan di acara Jatim Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.